Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Fakih Fatur Rozak, selaku dosen pembimbing kami, serta teman-teman sekalian. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah gaya kepemimpinan dalam konteks keinsinyuran, disusun berdasarkan buku rujukan utama karya Peter G. Norhaus, edisi tahun 2021. Sebagai calon insinyur, kita tidak hanya butuh keahlian teknis, tapi juga kemampuan memimpin dan bekerja sama untuk mewujudkan keberhasilan proyek. Lanjut pada slide berikutnya, yaitu apa sih itu kepemimpinan? Menurut Norhaus, kepemimpinan adalah proses di mana seseorang mempengaruhi sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Ini bukan sifat bawaan semata, melainkan kemampuan yang bisa dipelajari dan dilatih. Kepemimpinan berjalan lewat pengaruh, bukan paksaan, serta selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Lanjut pada slide berikutnya, yaitu ada 4 gaya kepemimpinan utama. Ada 4 gaya kepemimpinan yang paling relevan diterapkan di dunia teknik. Yang pertama yaitu ada transformasional, yaitu untuk menginspirasi perubahan. Yang kedua yaitu ada transaksional, yaitu berbasis kesepakatan dan aturan. Yang ketiga yaitu ada servant leadership atau kepemimpinan melayani yang mengutamakan dukungan pada tim. Dan yang keempat ada adaptif, untuk menghadapi perubahan yang tak terduga. Lanjut pada slide berikutnya, yaitu apa sih itu kepemimpinan transformasional? Gaya ini mengajak tim mengesampingkan kepentingan pribadi demi tujuan bersama yang lebih besar. Ada 4 komponen utamanya, yaitu menjadi teladan yang bisa dipercaya, menyampaikan visi yang menginspirasi, yang selanjutnya yaitu ada mendorong tim berpikir kritis dan berinovasi, serta memberikan bimbingan sesuai kebutuhan setiap anggota tim. Lanjut pada slide berikutnya, yaitu ada studi kasus transformasional. Contoh nyata gaya ini adalah Elon Musk di SpaceX dan Tesla. Visi besarnya menjadikan manusia spesies multiplanet, menginspirasi ribuan insinyur bekerja melampaui batas biasa. Hasilnya, mereka berhasil menciptakan roket yang bisa dipakai ulang dan memangkas biaya peluncuran hingga 10% dari standar industri. Slide berikutnya yaitu apa sih itu kepemimpinan transaksional? Gaya ini berlandaskan pertukaran yang jelas. Pemimpin menetapkan target dan aturan, lalu memberikan penghargaan jika target tercapai atau melakukan koreksi jika terjadi penyimpangan. Ada 3 bentuknya, yaitu ada penghargaan bersyarat, ada pemantauan aktif, serta penanganan pasif yang baru bertindak setelah masalah muncul. Pada slide berikutnya, kita akan membahas tentang perbandingan antara transformasional dan transaksional. Perbedaannya yaitu transformasional berfokus pada visi jangka panjang dan motivasi dari dalam diri, cocok untuk riset dan inovasi. Sedangkan transaksional berfokus pada target jangka pendek dan kesepakatan imbalan, cocok untuk produksi rutin dan pengendalian kualitas. Pemimpin terbaik biasanya mampu menggabungkan keduanya sesuai kebutuhan. Lanjut pada slide berikutnya, ada tentang kepemimpinan melayani. Konsep ini menyatakan bahwa pemimpin harus melayani lebih dulu sebelum memimpin. Fokus utamanya adalah kebutuhan, pertumbuhan, dan kesejahteraan tim. Ada 10 ciri utamanya seperti mendengarkan,
berempati, meyakinkan tanpa paksaan, serta bertanggung jawab penuh atas kepercayaan yang diberikan. Lanjut, pada slide berikutnya ada kepemimpinan adaptif. Apa sih itu kepemimpinan adaptif? Gaya ini digunakan saat menghadapi tantangan yang belum ada solusi pastinya. Berbeda dengan tantangan teknis yang penyelesaiannya sudah diketahui, tantangan adaptif mengharuskan tim belajar bersama dan mengubah cara kerja. Prinsip utamanya adalah melihat gambaran besar, menghargai semua masukan, serta mengatur tekanan perubahan agar tim tidak kewalahan. Lanjut pada slide berikutnya, yaitu ada pertanyaan, kapan gaya mana yang digunakan? Yaitu pemilihan gaya disesuaikan dengan situasi, butuh inovasi atau perubahan besar, pakai transformasional, butuh keteraturan dan standar pakai transaksional. Tim butuh dukungan atau keselamatan, jadi prioritas pakai servant leadership, dan menghadapi perubahan teknologi atau disrupsi pakai gaya adaptif. Lanjut pada slide berikutnya, ada penerapan dalam siklus proyek. Jadi gaya kepemimpinan ini juga berubah mengikuti tahapan proyek. Di tahap awal, gunakan transformasional untuk membangun visi. Saat perencanaan dan pelaksanaan, padukan transaksional dan servant leadership. Saat pemantauan, kembali ke transaksional. Dan di tahap akhir, gunakan gaya adaptif untuk mengambil pelajaran berharga. Ada slide berikutnya, yaitu studi kasus pemimpin di teknik di dunia. Kita bisa melihat contoh nyata Elon Musk menonjolkan gaya transformasional. Sundar Pichai menggabungkan transformasional dan adaptif dalam menghadapi perkembangan kecerdasan buatan, serta Mary Barra yang memadukan servant dan adaptif saat mengarahkan perubahan industri otomotif menuju kendaraan listrik. Ada slide berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang dimensi etika dalam kepemimpinan teknik. Kepemimpinan insinyur wajib berlandaskan etika sesuai kode profesi, utamakan keselamatan publik, jangan sembunyikan kekurangan produk, bersikap jujur dan adil, serta hargai setiap orang tanpa memandang jabatan. Pemimpin teknik yang baik adalah yang mengambil keputusan benar secara teknis sekaligus benar secara moral. Ada di slide berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang ringkasan dari apa yang kita bahas tadi, yaitu sebagai ringkasan, gaya transformasional untuk visi dan inspirasi, transaksional untuk aturan dan keteraturan, servant leadership untuk dukungan dan pengembangan tim, serta adaptif itu untuk apa sih? Adaptif itu untuk belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Di slide berikutnya, kita akan membahas tentang penutup dan referensi. Sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan yang tersedia di slide untuk memperdalam pemahaman kita. Semoga materi ini bermanfaat agar kita menjadi insinyur tidak hanya ahli secara teknis, tapi juga mampu memimpin dengan bijak dan beretika. Pemimpin teknik yang hebat bukan hanya yang pandai menghitung atau merancang, melainkan yang mampu mengambil keputusan yang benar secara teknis sekaligus benar secara moral. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua,
dalam mempersiapkan diri menjadi insinyur yang tidak hanya ahli secara teknis, tapi juga mampu memimpin dan menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil yang lebih baik. Seorang pemimpin itu harus beretika, utamakan keselamatan publik, jujur, adil, dan hargai setiap orang. Kita tidak hanya bertanggung jawab pada hasil kerja, tapi juga pada dampak yang ditimbulkan bagi orang banyak. Mungkin pembahasan ini kita akhiri. Mohon maaf saya pribadi apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.